Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan dalam kitabnya liikhtisasihi bimazidil ikhtiyat, tidak ada sesuatu yang paling harus lebih waro, lebih apik, lebih hebat, lebih profesional, lebih luar biasa itu adalah akad pertikahan. Tidak ada lagi, bukan bai'un, bukan rohnun, bukan ijarotun, bukan syarikatun, bukan i'arotun, bukan kordun, bukan. Yang lebih penting akad di alam dunia adalah akad pertikahan. Subhanallah. Karena akad pertikahan ini Pak, sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Makanya kalau kita mau melaksanakan akad pertikahan, saksinya itu jangan asal-asalan. Ya siapa aja yang datang gitu. Walaupun mungkin orang tersebut tidak ngerti dengan agama, yang penting dasinya hebat. Apalagi masyarakat kita sudah biasa sekarang ini kalau di daerah pertikahan ini bangga, wow. Siapa yang itunya, yang menjadi saksinya? Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Katanya kalau kiai kita kayaknya suka malu, nanda tangannya suka gini kayaknya seperti nog ayam aja, terus aja tinggal totol aja, tinggal pakai titik aja gitu. Kalau waktu Pak Kapolres kan bagus katanya, waktu di shoot itu set set, tanda tangannya hebat gitu. Itulah masyarakat kita. Kenapa masyarakat kita lebih bangga pertikahannya disaksikan dengan Kapolres, Dandim dan Bupati? Karena mungkin syarat-syarat ini, saksi ini tidak diceritakan sama kiai kita. Makanya para mubalik, para ajengan, kenapa tidak kalau waktu ceramah di pertikahan itu coba syaratkan apa syarat saksi, apa syarat wali, apakah syarat jawaj, apakah syarat jawajah. Subhanallah. Saya pada saat ini akan menyelesaikan syarat ijab qabul yang ke-11. Kemarin kita ingat syarat pertikahan itu, rukun pertikahan itu diantaranya ada ijab qabul. Kemarin syarat-syaratnya ijab qabul berapa gitu. Ya diantaranya ada yang terakhir ini satu. Di antara syarat ijab qabul pertikahan, di antara mayoritas para ulama ada yang mewajibkan qabul, ijab qabul pertikahan itu dengan bahasa Arab. Kita bahas satu-satu ya. Pendapat yang ke-1, ittafaqul fuqaha ala jawazi aqdi jawaz bi ghairi lafdil arabiyyah idza kana al aqidaini aw ahaduhuma la yafhamu al arabiyyah. Pendapat ke-1, ulama memperbolehkan bila ada satu wali dan pengantin laki tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa mewakilkan kepada orang yang bisa bahasa Arab, maka pertikahannya boleh dengan bahasa apapun, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Bugis, dengan bahasa Pakistan dan lain-lain. Pendapat ke-1. Pendapat kedua, bagaimana bagi orang yang bisa berbahasa Arab atau mewakilkan kepada orang yang bisa berbahasa Arab? Nah, di situ pun ada dua pendapat. Bagian kecil mengatakan yasihhu an-nikah bil ujmiyati walau liman qaddara bil arabiyati. Boleh melaksanakan pertikahan, sah melaksanakan pertikahan walaupun bahasanya ajami seperti bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Portugal, bahasa Jawa dan lain-lain, walaupun orang tersebut bisa dan mampu untuk berbicara, untuk melaksanakan ijab qabul dengan bahasa Arab. Yang ketiga, pendapat ketiga, Imam Qudamah berbicara dalam kitab Al-Mughni, man qaddara ala labdi nikah bil arabiyati lam yasihha bi ghariha.
Barang siapa yang mampu, yang bisa berbahasa Arab, apakah belajar dulu, apakah mewakilkan dulu dengan bahasa Arab, tidak memakai bahasa Arab, tidak sah pernikahannya. Luar biasa, berat sekali Pak gitu. Bagaimana orang-orang yang belum bisa berbahasa Arab, maka diwajibkan untuk taklim dulu, untuk belajar dulu bahasa Arab. Saya tanya kepada tuan-tuan guru, kalau belajar ijab qabul pertikahan seperti susahnya menalar Yasin enggak? Panjang ijab qabul, panjang surat Al-Fatihah, Pak. Panjang surat Al-Fatihah. Ijab qabul itu sedikit sekali, kalau dibahasakan mungkin kurang lebih begini. Ya Muhammad Abdurrahman misal, alkahtuka wazawajtuka ibnati ela siti maslailah misalan bimahri khamsina jiroman zahaban halan. Cuma segitu, tidak muskilat, tidak susah. Kalau kita belajar dulu, ternyata Al-Habibil Mahbub, kalau saya mungkin menasehat dulu atau kasih pelajaran, kasih didikan, atikan kepada orang yang belum bisa bahasa Arab, ternyata nggak nyampe seperempat jam, nggak nyampe seperempat jam dia bisa. Yang pertama, satu kali lagi, orang yang belum bisa berbahasa Arab, belajar dulu. Kalau tidak sempat, tidak bisa berbahasa Arab, maka ada kewajiban untuk mewakilkan kepada orang-orang yang bisa bahasa Arab. Maaf, para habaib, para kiai, para ajengan, para mualim, banyak enggak yang bisa bahasa Arab? Banyak ya. Jadi kalau mewakilkan itu susah mudah? Susah gampang? Gampang sekali. Katanya kalau saya mewakilkan, aduh nggak punya amplop. Jangan suka berbicara amplop, suka lari ke materi. Habib Muhammad Al-Mukarram, guru kita Habib Muhammad, insya Allah siap menjadi fasilitator untuk mendidik, untuk mengatik agar supaya ijab pertikahan itu bisa dengan bahasa Arab. Kalau nggak punya amplop nggak apa-apa, ayam hitam atau nggak apa-apa. Kalau ada kambing hitam, ya gitu. Kalau ada kenapa tidak? Kalau Fortuner hitam gitu, insya Allah nggak marah juga gitu. Subhanallah. Saking harusnya melaksanakan akad pertikahan dengan bahasa Arab. Bagaimana kalau yang satu walinya bisa bahasa Arab, pengantin lakinya tidak bisa bahasa Arab, atau sebaliknya, wajib masing-masing. Fa in kana ahadul muta'aqqidaini yahsunul arabiyyata dunal akhar atalladzi yahsunu biha wal akhar ya'ti bilisani. Subhanallah. Kalau yang satu bisa bahasa Arab, berbicaralah bahasa Arab, melaksanakan ijabah dengan bahasa Arab. Kalau yang satu tidak, misalnya bahasa Sunda, ya masing-masing. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Sunda. Itu saking harusnya. Misalnya yang satu ini belajar tidak mungkin, mewakilkan pun juga tidak bisa, tidak ada yang bisa diwakili. Masing-masing saja bahasa Arab dengan bahasa Sunda. Masya Allah. Harus kita ingat bahwa yang mewajibkan pertikahan dengan bahasa Arab ini, satu, Imam Qudamah dalam kitab Mughni, dan kedua, pendapat Imam Syafi'i pun juga dalam qaul doibnya mewajibkan dengan bahasa Arab. Ketiga, yang mewajibkan bahasa nikah dengan bahasa Arab itu Said Sabiq. Ketiga, Imam Hanafi. Juga diantaranya ada beberapa para ulama yang lainnya bahwa nikah wajib dengan bahasa Arab. Maka dengan itu kami menghimbau kepada kiai-kiai kita, kepada guru-guru kita, yuk masyarakat kita ajak
agar supaya melaksanakan akad pertikahan dengan bahasa Arab akan lebih afdol, akan lebih waro, akan lebih ahsan, akan lebih auqo pinapsi. Jadi pertikahan dengan bahasa Arab itu bukan gini, oh ini untuk spesialis para habaib saja, bukan. Ini untuk anak kiai saja, ini untuk para santri saja, oh enggak, untuk semuanya gitu. Makanya masyarakat kita didik agar supaya melaksanakan akad pertikahan dengan bahasa Arab. Kenapa? Alasannya yang pertama, satu, likhtisasihi bimazidil ihtiyati. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan dalam kitabnya, likhtisasihi bimazidil ihtiyat, tidak ada sesuatu yang paling harus lebih waro, lebih apik, lebih hebat, lebih profesional, lebih luar biasa, itu adalah akad pertikahan. Tidak ada lagi. Bukan bai'un, bukan rohnun, bukan ijarotun, bukan syarikatun, bukan i'arotun, bukan kordun, bukan. Yang lebih penting akad di alam dunia adalah akad pertikahan. Subhanallah. Karena akad pertikahan ini Pak, sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Makanya kalau kita mau melaksanakan akad pertikahan, saksinya itu jangan asal-asalan. Ya siapa aja yang datang gitu. Walaupun mungkin orang tersebut tidak ngerti dengan agama, yang penting dasinya hebat. Apalagi masyarakat kita sudah biasa sekarang ini kalau di daerah pertikahan ini, oh bangga, wow. Siapa yang itunya, yang menjadi saksinya? Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim. Katanya kalau kiai kita katanya suka malu, nanda tangannya suka gini katanya, seperti nog ayam aja, terus aja tinggal totol aja, tinggal pakai titik aja gitu. Kalau waktu Pak Kapolres kan bagus katanya, waktu di shoot itu set set, tanda tangannya hebat gitu. Itulah masyarakat kita. Kenapa masyarakat kita lebih bangga pertikahannya disaksikan dengan Kapolres, Dandim dan Bupati? Karena mungkin syarat-syarat ini, saksi ini tidak diceritakan sama kiai kita. Makanya para mubalik, para ajengan, kenapa tidak kalau waktu ceramah di pertikahan itu coba syaratkan apa syarat saksi, apa syarat wali, apakah syarat jawaj, apakah syarat jawajah. Subhanallah. Sering terjadi Pak, saya ini punya gubernur saudara saya, kalau nggak dijadiin saksi kurang enak juga, jadi hadir. Bagaimana itu? Tapi kita nggak percaya dengan keilmuannya. Ya kalau ada gubernurnya kiai, ustadz, mualim, habaib, ilmunya yang mapan, yang hebat, yang luar biasa, kenapa tidak? Itu pun juga boleh. Bukan mempermasalahkan masalah jabatannya, tapi masalah penting keilmuannya. Kalau Pak Gubernur tersebut, Pak Bupati tersebut akan dijadikan saksi pertikahan, silahkan. Tapi sebatas saksi itu administrasi saja. Jangan, jadi ada saksi cadangan. Ada berapa orang saksi pertikahan. Makanya kalau Al-Fakir suka begini, para kiai, para ustadz, para mu'alim, kalau ada kiai 50 orang harus ikut tanggung jawab ke depan, dalam hatinya ikut penten meniati untuk melaksanakan menjadi saksi pertikahan. Takutnya ada kekurangan, mungkin ada sesuatu mungkin yang bisa menjadi cacat dalam pertikahannya, dalam saksinya. Kan kalau saksinya banyak mungkin bisa tambah sulam gitu. Jadi kalau kita mau melaksanakan akad pertikahan itu, cari coba saksi itu yang profesional, hebat, luar biasa, menguasai, ahli dan spesialis. Walaupun ini ajengan kondang, tapi kalau kurang spesialis dalam akad pertikahan, dalam ilmu pertikahan, jangan. Al-alim, al-alamah, santrinya 10.000, tapi kalau orang tersebut kurang profesional, kurang hebat, kurang bijak, kurang arif, kurang luar biasa dalam ilmu pertikahan, jangan dijadikan saksi pertikahan.
Kalau kita kan pertikahan teh biasanya mau di daerah mah ku RT we. Punten pilih aya Pak RT. Bukan menghinakan penten karena KRT anak bukan. Kadang-kadang hansip saksi pertikahan teh sip saksian pertikahan gitu ya. Salah janatik itu yang gampang aja gitu. Subhanallah. Padahal seharusnya kalau kita mau menikahkan itu jauh-jauh hari memboking saksi. Seharusnya bukan memboking mubalik tapi memboking saksi. Tapi kalau saksi dengan mubalik penten boleh lah. Jauh-jauh hari dalam surat undangan itu pernikahan saudara-saudari anu dengan saudara anu. Oh saksinya Kiai Haji anu, Kiai Haji anu, Kiai Haji anu, luar biasa hebat subhanallah.